Itu sakit jiwa, guys. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian yang menonton video ini baik-baik saja dan terus diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan yang membahas seputaran misteri Kalimantan, sejarah, mitos, dan mistis Kalimantan. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang kasus pembunuhan yang katanya mendengar bisikan gaib. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya akan ada video-video selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Jadi ceritanya pada suatu malam di sebuah rumah terdapat seorang ibu dan anak yang tinggal di sana. Anaknya ini seorang laki-laki yang berinisial F, warga sebuah kampung di Kalimantan Tengah. Kisah ini terbilang sangat sadis. Gimana enggak, seorang anak telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Gua aja nggak habis pikir, ada ya seorang anak yang kepikiran bunuh orang tuanya sendiri. Itu sakit jiwa, guys. Oke, awalnya suatu malam sekitar pukul 2 subuh saat sang ibu bangun tengah malam. Memang hanya orang-orang yang terlatih yang bisa bangun tengah malam. Kadang orang itu kan kalau sudah tidur susah bangun tengah malam. Bisa sih bangun, tapi ya emang nggak tidur, emang begadang biasanya. Tapi ibu ini orang yang beriman guys. Beliau bangun tengah malam untuk sholat tahajud atau sholat malam. Ketika sebelum sholat, si ibu sempat berbincang dengan sang anak. Mungkin sang anak ini baru pulang dari tempat nongkrong atau kayaknya emang dia suka begadang. Sehingga sang ibu pun menasehatinya. Namanya ibu sama anak kan wajar menasehati demi kebaikan anak. Gak mungkin seorang ibu menjerumuskan anak, itu sangat tidak mungkin. Sang ibu ini menasehati kepada anaknya untuk memperbaiki perilakunya yang jauh dari norma agama. Mungkin sang ibu ingin menyuruh anak tersebut rajin sholat atau mengajak sholat malam, atau mungkin anak ini sedang kecanduan narkoba. Wajar dong sang ibu seperti itu. Namun sang anak ini malah tidak terima. Ya mungkin si anak ini mabuk kali ya, dia langsung berjalan. Ternyata berjalannya itu malah mengambil sebilah mandau, sehingga si ibu ini menderita luka parah di lehernya. Astagfirullah. Di leher teman-teman, artinya dia menebas leher atau memotong leher. Dasar anak durhaka. Orang-orang yang kayak gini nih harus dihabiskan. Seorang ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan lu bales dengan seperti ini. Iblis emang itu anak. Dan lebih parahnya lagi, dia mengumumkan melalui pengeras suara di masjid. Waduh, jahanam tuh anak. Ini dia sendiri loh yang membuat pengumuman di masjid yang tidak jauh dari rumahnya, bahwa ibunya meninggal dunia malam itu juga. Nah, orang ini kan tinggalnya hanya berdua sama ibunya karena dia sudah berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya pun ikut sang ibu. Si anak ini yang membunuh ini memiliki 11 saudara. Dia merupakan anak ketujuh. Wow, gimana itu nasib saudara-saudaranya mendengar kejadian tadi. Parahnya, menurut warga setempat, orang ini pernah menjabat sebagai sekretaris desa atau sekdes dan guru sebagai guru honorer di sebuah SMP. Wow, itu sakit jiwa jelas guys. Sontak setelah mendengar pengumuman, warga pun kaget. Sejumlah warga yang terbangun langsung mendatangi ke masjid karena pengumuman itu tidak jelas, kata warga. Pada saat orang ini ingin keluar masjid dan menutup pagar, warga pun datang.
bertemu di pagar. Saat ditanya kenapa ibunya meninggal, karena kata warga sebelumnya terlihat sehat, dan orang ini pun menjawab dengan santainya, menjelaskan ibunya meninggal karena perbuatannya. Anjay, warga tidak percaya dong. Jangan bercanda, katanya warga di sana. Karena tidak percaya, warga pun bergegas mendatangi rumah si F ini. Bersama si F juga. Sesampainya di rumah, si F histeris menemukan ibunya sudah meninggal dunia dan bersimbah darah. Langsung dong warga itu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan kemudian ditangkaplah si anak ini. Pada saat diinterogasi polisi, pengakuan sang anak ini berubah-ubah. Kadang bilang ada bisikan gaib, kadang bilang kesal. Bisikan gaib pala lu peang. Memang katanya orang ini memiliki mandau yang diwariskan secara turun-temurun, namun tidak dirawat lagi mandau itu. Jadi mandau ini ada unsur magisnya dan marah karena tidak terpelihara. Maka dalam pikiran saya aja sih, penunggu mandau itu marah dan merasukinya. Ya iyalah, orangnya mudah dirasuki, jarang ibadah, sakit jiwa. Memang mandau itu sebagian memiliki unsur magis, tapi nggak pernah ada dengar kasus mendapati bisikan gaib untuk membunuh seorang ibu. Itu mah psikopat. Kemudian polisi pun mengungkap si pelaku ini positif menggunakan obat-obatan terlarang. Pantes. Makanya kalian yang nonton video ini jangan sekali-sekali menyentuh yang namanya narkoba. Itu adalah pembunuh terkejam daripada iblis. Kemudian si anak ini pun dapat dipastikan dengan hukuman yang setimpal, katanya dihukum kurungan penjara itu selama 20 tahun penjara si psikopat ini. Ya, oke guys, segitu dulu cerita kita hari ini tentang kasus pembunuhan hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.